Sekilas tentang Allah SWT menurut Al-Quran. Sebelum saya menunjukkan siapa sosok kami yang menurunkan Al-Quran, sebaiknya Anda harus paham bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab tidak sama dengan Allah SWT yang diimani umat Islam saat ini. Tuhan agama Islam erat hubungannya dengan Ka'bah, tempat pemujaan berhala-berhala Bani Quraisy sejak zaman Jahiliyah hingga tahun 630 Masehi. Berhala Hubal dan berhala-berhala lainnya yang ada di Ka'bah baru dihancurkan oleh Muhammad dan pasukannya pada peristiwa Fatu Mekah yang terjadi pada tahun 630 Masehi, dan kini terdapat batu Hajar Aswad, suatu benda penting dalam beribadah kepada Allah SWT. Hampir semua ayat-ayat tentang Tuhan negeri Mekah dan perintah untuk menyembahnya, Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj oleh Allah SWT. Dan Allah SWT melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah, justru terjadi sebelum tahun 630 Masehi, sewaktu Ka'bah masih sebagai tempat pemujaan berhala-berhala itu. Allah SWT adalah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Quran Surah An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Ka'bah, Quran Surah Quraisy ayat 3. Muhammad melakukan Isra Mi'raj terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi, yang diperjalankan oleh Allah SWT dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Ini tertulis di Quran Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dan Allah SWT adalah pelindung Ka'bah dari pasukan bergajah sekitar tahun 570 Masehi, di zaman Jahiliyah. Ini tertulis di Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Semua ayat-ayat itu turun ketika Muhammad masih di Mekah dan Ka'bah masih tempat penyembahan berhala-berhala. Pertanyaan: siapa sebenarnya sosok kami, Tuhan negeri Mekah di Ka'bah, yang memperjalankan Muhammad Isra Mi'raj serta yang melindungi tempat penyembahan berhala-berhala Bani Quraisy dari serangan pasukan bergajah sekitar tahun 570 Masehi? Jawabnya adalah Tuhan negeri Mekah di Ka'bah, yaitu ilah berhala orang-orang Quraisy. Kalau ada yang mengatakan Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan YHWH, maka yang mengatakan itu adalah penipu, sebab Tuhan YHWH adalah Yesus sendiri, Tuhan yang tidak disembah melalui berhala-berhala. Sekarang mari kita memastikan siapa sosok kami dari perkataannya di dalam Al-Quran, apakah Dia Allah atau bukan. Yang menurunkan Al-Quran adalah kami. Al-Quran berkata, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Quran Surah Al-Insan ayat 23. Dan lain-lain. Siapa sosok kami tersebut? Menurut pendapat umat Islam, sosok kami di dalam Al-Quran adalah Allah. Silahkan simak penjelasan mereka pada video berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan kata kami yang ada dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah 155? Jadi saya sudah sampaikan berulang-ulang masalah ini. Kata kami, Allah sering menggunakan kata kami, maka kami dalam bahasa Arab bisa dimaknakan dua, bisa berarti makna pengagungan kami, ya, meskipun satu, ya, dan bisa jadi maksudnya adalah kami adalah
apa namanya, Allah maksudkan adalah para malaikat, adalah para malaikat. Ya. Yang jelas kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kami bisa berarti satu, seperti saya mengatakan kami yang begini, maksudnya pengagungan. Ya, maksudnya apa? Pengagungan. Sebagaimana saya bilang anta dengan antum. Antum bisa jadi antum cuma satu orang, tapi saya bilang apa? Antum dalam bentuk apa? Pengagungan. Ini bahasa Arab bisa digunakan bahasa seperti ini menyebutkan jamak dalam rangka untuk pengagungan. Tengok tuh, orang Islam Tuhannya banyak. Berapa Tuhan kalian? Satu. Tak betul Tuhan kalian satu. Tuhan kalian banyak. Nih, inna. Kami itu satu apa banyak? Banyak. Berarti Tuhan kalian banyak kan? Iya juga ya. Kalau gitu Tuhan kita banyak. Inna, sesungguhnya kami. Kami siapa? Allah. Kalau satu, kenapa kami? Maka perlu belajar tata bahasa Arab. Jangan pakai kaedah gramatikal tata bahasa asing dicocok-cocokkan ke Arab. Tak bisa. Maka orang Arab, seorang raja, berdiri dia sendiri. Apa kata raja? Kami berdiri di sini, kata raja. Padahal dia berdiri sendiri. Apa guna kami di situ? Guna kami di situ artinya litta'zim, mengagungkan diri. Mari kita konfirmasi melalui ayat-ayat Al-Quran apakah benar sosok kami itu adalah Allah. Video ini tidak mempersoalkan sosok kami dari maknanya, apakah berbentuk jamak atau tunggal, tetapi mengenal sosok kami dari perkataan-perkataannya. Pertama, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah. Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Misalnya, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Setiap ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Allah dengan kata dia dan kata gantinya, sudah pasti ayat-ayat itu bukan perkataan Allah. Sosok kami berkata, selain Allah. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Jika sosok kami berkata, selain Allah, bukan selain kami, sudah tentu sosok kami bukan Allah. Sosok kami berkata, demi Allah. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surah An-Nahl ayat 63. Kalau kami berkata, demi Allah, sudah pasti sosok kami bukan Allah. Sosok kami berkata, dengan izin Allah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa, ayat 64. Kalau sosok kami berkata, dengan izin Allah, tentu sosok kami bukan Allah. Kalau kami itu adalah Allah, seharusnya Dia berkata, dengan izin kami.
Sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa, ayat 79. Jika sosok kami yang mengutus Muhammad berkata Allah hanya sebagai saksi, sudah pasti sosok kami bukan Allah, dan tentu Muhammad bukan utusan Allah. Kesimpulannya, jika sosok kami menyebut Allah dengan kata dia dannya, dan sosok kami berkata, selain Allah, demi Allah, dengan izin Allah, Allah yang menjadi saksi, dan lain sebagainya, maka sudah pasti sosok kami bukan Allah. Al-Quran adalah wahyu dari kami, dan sosok kami itu bukan Allah, tetapi Jibril dari Gua Hira. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surah Fatir ayat 31. Ayat ini berkata jika yang mewahyukan Al-Quran adalah sosok kami dan Allah maha mengetahui dan maha melihat hambanya. Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Quran Surah As-Syura ayat 13. Ayat ini berkata jika yang mewahyukan Al-Quran adalah sosok kami atas nama Allah. Sosok kami terkonfirmasi sebagai sosok yang disebut dengan nama Jibril. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Dan ayat ini membuktikan jika sosok kami yang menurunkan Al-Quran itu adalah sosok yang kemudian diberi nama Jibril. Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-40 berkata, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia, Al-Quran, itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Siapa sosok aku yang bersumpah di ayat 38 yang begitu memuliakan Rasul sehingga ia berkata, Rasul yang mulia? Quran Surah At-Ta'wir ayat 15-19 berkata, aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia, Jibril. Siapa sosok aku yang bersumpah di ayat 15 yang begitu memuliakan Rasul sehingga ia berkata, utusan yang mulia? Quran Surah Al-Haqqah ayat 40, dan Quran Surah At-Ta'wir ayat 19, berbunyi demikian. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu artinya sesungguhnya ia atau Al-Quran. Laqawlu artinya benar-benar perkataan. Rasulin artinya rasul. Karimin artinya yang mulia. Sehingga arti ayat ini adalah, sesungguhnya ia atau Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Siapa sosok aku di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38, dan Quran Surah At-Ta'wir ayat 15? Tidak mungkin aku di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38, dan Quran Surah At-Ta'wir ayat 15 itu adalah Jibril atau Allah. Sebab ia sendiri sangat memuliakan Rasul dan berkata, wahyu Rasul yang mulia. Sosok aku yang paling masuk akal adalah Muhammad, yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, yaitu sosok kami yang bernama Jibril. Hal ini juga senada dengan pengakuan Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 yang berkata bahwa yang menurunkan Al-Quran itu adalah Jibril.
Dan di Quran Surah Asy-Syura ayat 51 dan Quran Surah ayat 1 dengan jelas dikatakan bahwa Allah hanya ada di belakang tabir dan Dia hanya mengutus utusannya dalam segala urusan. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Quran Surah Asy-Syura ayat 51. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Dan sosok kami yang menurunkan Al-Quran dengan jelas menyebut Allah dengan kata ganti Dia dannya, dan kami juga berkata demi Allah, atas izin Allah, di sisi Allah, Allah menjadi saksi, dan lain-lain. Apakah sosok kami atau yang disebut Jibril itu malaikat Allah? Al-Quran berkata, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Di ayat ini sosok Jibril dibedakan dengan malaikat-malaikat Allah. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran, dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Di ayat ini pun sosok Jibril dibedakan dengan malaikat-malaikat Allah. Dan ternyata Jibril itu tidak disebut malaikat, tetapi suatu roh, namun bukan roh Allah. Al-Quran berkata, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Di ayat ini ada ruh selain malaikat yang kemudian disebut dengan nama Jibril. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia hanya mengatakan yang benar. Quran Surah An-Naba ayat 38. Di ayat ini juga disebut ada ruh selain malaikat dan Allah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, atau Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran Surah Al-Qadr ayat 4. Di ayat ini juga ada ruh selain malaikat dan Allah, dan ruh itu disebut Jibril, sosok yang muncul di Gua Hira. نزل به الروح الأمين. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193. Di ayat ini juga ada ruh selain malaikat dan Allah, dan ruh itu disebut Jibril, sosok yang muncul di Gua Hira. Sosok kami disebut juga suatu roh, yang dibedakan dengan malaikat tetapi ia bukan roh Allah, namun ia adalah sosok yang menemui Muhammad di Gua Hira. Oleh karena itu, mari kita selidiki lebih dalam siapa sosok kami yaitu Jibril dari Gua Hira, dari sifat atau karakternya yang terkandung di dalam Al-Quran. Sosok kami adalah pribadi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka,
maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 14. Ayat ini memberitahukan jika sosok kami ternyata adalah pribadi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia hingga hari kiamat. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 64. Ayat ini pun memberitahukan jika sosok kami ternyata adalah pribadi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia hingga hari kiamat. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Ternyata sosok kami menurut ayat 14 dan 64 memiliki misi yang sama dengan setan. Sosok kami juga ternyata suka mengutus setan-setan. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Quran Surah Maryam ayat 83. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami hadirkan baginya syaitan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Terjemahan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 yang lain. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Quran Surah An-Naml ayat 4. Bandingkan dengan ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, juga banyak disebut pada ayat-ayat berikut ini. Sosok kami ternyata ahli tipu daya. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 50. Siapa sebenarnya sosok yang melakukan tipu-menipu kalau bukan iblis dan malaikat-malaikatnya? Sosok kami juga mengajarkan tipu daya kepada manusia. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Quran Surah Al-An'am ayat 123. Siapa sebenarnya sosok yang mengajarkan tipu-menipu kalau bukan iblis dan malaikat-malaikatnya? Sosok kami juga banyak melakukan fitnah terhadap Allah sebagai penyesat, ahli tipu daya, dan lain-lain. Sosok kami menuduh Allah menyesatkan manusia. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Quran Surah An-Nahl ayat 37. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya, dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Quran Surah Al-An'am ayat 39. Bagaimana logikanya Allah memiliki sifat yang sama dengan iblis? Sosok kami menyebut Allah SWT sebagai pembalas tipu daya.
Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Ali Imran ayat 54. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Jika Allah membalas tipu daya dengan tipu daya, berarti tidak ada bedanya Allah dengan mereka yang telah kafir dari kebenaran. Sosok kami menyebut Allah SWT sebagai pembinasa dan pemusnah manusia. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Quran Surah Al-Fatir ayat 15-16. Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu musnah akan Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Quran Surah Al-An'am ayat 133. Lalu sosok kami menurunkan ayat-ayatnya atas nama Allah untuk memerangi dan membunuh orang kafir kepada ayat-ayat sosok kami. Memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Membunuh orang-orang kafir. Membinasakan orang yang kafir kepada ajaran Islam. Padahal manusia adalah ciptaan Allah, dan manusia tidak pernah minta diciptakan. Sama halnya dengan manusia, seorang anak tidak pernah minta dilahirkan. Tetapi lahirnya seorang anak adalah keinginan orang tuanya. Oleh karena itu, bagaimanapun bandelnya seorang anak maka orang tuanya akan berusaha mendidik anaknya. Sosok kami menuduh pemimpin Yahudi dan Nasrani pada hari ini adalah setan. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surah An-Nahl ayat 63. Padahal di Quran Surah Al-An'am 90 sudah dikatakan, mereka itulah, yaitu para nabi dari Bani Israel, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan oleh sosok kami telah mengubah kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, dari kebenaran kepada kegelapan, dari Allah yang benar ke ilah berhala orang-orang Arab di Ka'bah. Lalu sosok kami mengajarkan umat Islam untuk membenci orang Yahudi dan Nasrani, dan mengklaim Yerusalem sebagai tanah yang sudah diberikan kepada Bani Israel sebagai tanah milik umat Islam. Al-Quran pada awalnya mengakui jika Allah berfirman langsung kepada Nabi. Tetapi kemudian sosok kami menurunkan ayat yang menyangkal itu dan berkata jika Allah tidaklah patut berbicara bagi seorang manusia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Nabi-nabi dari Bani Israel adalah nabi-nabi yang diutus langsung oleh Allah dan Allah berfirman langsung kepada mereka. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 yang berkata, Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat, dan seterusnya. Dan di Quran Surah An-Nisa, ayat 164 sosok kami berkata, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Buktinya, Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Nuh, Allah berfirman kepada Ibrahim, Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Zakaria, dan lain-lain. Namun kemudian sosok kami mengatakan jika Allah tidak patut berfirman kepada manusia. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana,
Quran Surah As-Syura ayat 51. Ayat ini diturunkan agar sosok kami dipercaya sebagai utusan Allah, dan perkataannya adalah berasal dari Allah. Tentu tujuannya adalah agar umat yang mengikutinya membenci Allah yang sesungguhnya dan manusia beralih beriman kepada Allah yang tidak dikenal. Ayat ini sepertinya berkaitan dengan perubahan kiblat agama Islam dan munculnya perintah untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah dan ayat-ayat yang membenarkan Ka'bah sebagai Baitullah, padahal Ka'bah adalah tempat penyembahan ilah pagan kepada Dewa Hubal dan dewa-dewi lainnya. Sosok kami menyamar sebagai Allah. Al-Quran berkata, kami berfirman. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Dan lain-lain. Padahal yang berfirman kepada Adam adalah Allah, bukan sosok kami. Sosok kami mengaku jika dia yang mengutus Musa, termasuk yang mengutus Isa Al-Masih. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata. Quran Surah Hud ayat 96. Padahal di Quran Surah Taha ayat 12-14 sangat jelas dikatakan bahwa Musa bertemu dengan Allah dan Allah yang memilihnya secara langsung sebagai utusannya, bukan sosok kami. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Isa adalah roh Allah dan firman-Nya yang kemudian menjelma menjadi manusia melalui rahim Maryam. Bagaimana logikanya sosok kami yang mengutus roh Allah dan firman-Nya? Sosok kami minta disembah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Padahal sosok kami di dalam Al-Quran bukan Allah dan bukan malaikat, tetapi suatu roh yang lain. Yang menciptakan jin dan manusia adalah sosok yang berkata aku, tetapi sosok aku bukan Allah. Quran Surah At-Zariyat ayat 56-58. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sosok aku ternyata bukan Allah. Sebab ia sendiri mengatakan, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki. Dan Jibril pun menawarkan surga kepada umat Islam. Quran Surah Al-Fajr ayat 28-30. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku. Pada ayat 28, sosok yang bersabda berkata, Tuhanmu dan diridainya, artinya yang bersabda bukan Tuhan. Kemudian pada ayat 29 dan 30 ia berkata, hambaku dan surgaku dengan menggunakan kata ganti kepunyaanku, yaitu sosok yang berbicara. Umat Islam adalah hamba-hamba Jibril. Quran Surah Az-Zumar ayat 16-17. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dan orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.
Sosok yang berkata hamba-hambaku dalam ayat-ayat di atas sangat jelas bukan Allah, tetapi dia adalah Jibril yang sering berkata kami. Dan pengikut Muhammad adalah hamba-hamba Muhammad. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Sosok yang berkata, hamba-hambaku pada kedua ayat di atas adalah sosok kami. Sebab di ayat sebelum dan sesudahnya sosok yang berkata di ayat itu menyebut Allah dengan kata dia. Jika Allah mengusir iblis dan mengutuknya hingga hari kiamat karena membangkang kepada Allah, tetapi sosok kami yang menurunkan Al-Quran justru mengasihi iblis. Dia berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Quran Surah Al-Hijr ayat 34-35. Sosok kami sangat memperhatikan jin atau iblis. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Quran Surah Ar-Rahman ayat 31. Bahkan sosok kami menyediakan 2 surga, yaitu untuk manusia dan jin. Untuk itulah sosok kami menurunkan Al-Quran dan mengutus Muhammad untuk kaum yang berbahasa Arab dan golongan jin. Quran Surah Al-An'am ayat 130. Dan masih banyak kebohongan yang dilakukan oleh sosok kami, termasuk tuduhan Alkitab sudah dipalsukan, kebohongan Isra Mi'raj, kebohongan turunnya wahyu Allah untuk berkiblat ke Ka'bah, kebohongan kisah Ibrahim, Hajar dan Ismail ke Mekah, penyangkalan Isa Al-Masih itu Tuhan, dan lain-lain.